Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Sanusi dengan NIM 211340118 dari kelas BKI 5C. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah mikrokonseling, yaitu tugas UTS, ujian tengah semester. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan yaitu pengolahan data sama tabel sosiometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya ada yang pernah melihat saya? Oh, belum pernah ya. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi menurut saya tidak, karena kata-kata sayang dan janji yang diucapkan oleh dia hanya sebuah angan-angan saja, dan hanya menyisakan harapan tanpa adanya kepastian. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Nama saya Lutfia Sanusi. Saya mahasiswi bimbingan konseling Islam dari UIN SMH Banten. Nah, jadi maksud dan tujuan saya di sini adalah menganalisis hubungan interaksi sosial yang ada di kelas ini. Jadi, saya minta waktunya sekitar 5-10 menit. Apakah teman-teman di sini bersedia? Oke, terima kasih ya. Nah, jadi kita mulai ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan alat instrumen sosiometri. Nah, apakah teman-teman di sini sudah tahu apakah itu sosiometri? Apakah sudah tahu apa itu sosiometri? Belum tahu. Oke. Jadi, sosiometri itu adalah alat untuk mengukur interaksi sosial dalam satu kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik. Nah, oke teman-teman. Di sini teks kali ini adalah bersifat rahasia. Jadi teman-teman di sini tidak perlu khawatir ya, tidak perlu bimbang, tidak perlu takut data ini diketahui oleh orang lain. Nah, orang-orang lain atau teman-temannya ya. Nah, hal ini tuh tidak mempengaruhi nilai. Jadi, teman itu gak boleh ya berdiskusi. Nah, teman-teman itu gak boleh tengok-tengok, gak boleh berdiskusi, apalagi kalau misalkan nyontek. Nanti bakal ketahuan ya teman-teman. Nah, jadi setelah saya melihat dari hasil tes sosiometri yang kemarin kita lakukan ya teman-teman, kita lakukan semuanya ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin dalam kelas tersebut kurang baik karena ada suara yang tidak seimbang, di mana ada dua anak yang tersingkirkan dan tidak dipilih oleh teman yang lainnya. Nah, di sini ada rekapan olah data sosiometri ya, yang kemarin kita sudah diskusikan semua bareng-bareng ya. Nah, jadi di sini di tabel ini
Nah, teman-teman, di sini tuh ada rekapan data sosiometri. Di sini ada tabel di mana ini adalah hasil olah data yang dapat kita ketahui ya, teman-teman. Nah, jadi di sebelah sini tuh ada indeks. Nah, indeks ini yaitu nama-nama ya anak yang ngisi yang ikut teks, yaitu ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Nah, jadi indeks itu adalah nama-nama anak yang ngisi, yang ikut teks. Nah, di sebelah sini tuh ada pilihan 1, pilihan 2. Nah, pilihan 1, pilihan 2 ini yaitu orang yang dipilih sama si indeks ini nih, teman-teman. Pilihan 1 sama pilihan 2 itu yang dipilih oleh si indeks ini. Selanjutnya setelah ada rekapan olah data sosiometri ini, selanjutnya yaitu ada diagram. Nah, di mana diagram olah data sosiometri ini yaitu ini kita dapat ketahui bahwa ada anak yang terisolasi. Nah, yang terisolasi ini yaitu ini nih, QR dan ST ya, yaitu tetapi di sini juga ada anak yang paling terpopuler, teman-teman, yang terpopuler untuk disenangi dalam berkomunikasi. Nah, yaitu ada ini nih, yang 5 suara ya, MN. Nah, di sini tuh ada ini dari diagram di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini ada garis merah sama garis ungu. Garis merah yaitu pilihan 1 dan garis ungu yaitu pilihan kedua. Nah, di sini teman-teman ada keterangannya, berdasarkan hasil olah data diagram di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat urutan siswa mulai dari yang paling banyak disenangi dalam berkomunikasi, yaitu ada MN. MN itu ada 5 suara dan OP 3 suara. Ada GH 3 suara, AB 2 suara, EF 2 suara, IJ 2 suara, KL 2 suara, dan ada CD yaitu 1 suara. Nah, sementara dalam diagram di atas juga terlihat bahwa ada beberapa anak yang tidak dipilih sama sekali oleh temannya. Antara lain nih, yang tidak disukai oleh temannya, sama sekali tidak disukai sama temannya, yaitu ada QR dan ST. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin dalam kelas tersebut kurang baik karena ada suara yang tidak seimbang, di mana ada 2 anak yang tersingkirkan dan tidak dipilih oleh temannya oleh teman yang lainnya. Nah, jadi dapat dilihat bahwa di sini ada anak yang paling disenangi untuk diajak berkomunikasi dan ada juga untuk diajak cerita gitu ya. Jadi kesimpulan di sini tuh jadi seperti yang sudah dijelaskan semuanya di awal bahwasannya komunikasi yang terjadi di kelas ini masih kurang baik sehingga terdapat beberapa program yang bisa dilaksanakan. Ini dari rekapan di sini tuh yaitu yang paling terpopuler yaitu misalkan ada OP. Nih, yang paling terpopuler ya, yang banyak terpilihnya oleh semua teman-teman yang sudah mengisi teks tersebut. Yang paling terpopuler itu yang paling dipilih yaitu adalah OP. Nah, baik teman-teman, setelah tadi menjelaskan pengolahan data tersebut, dari sosiometri pengolahan data tersebut, selanjutnya nanti bakalan ada tabel program sosiometri. Nah, di mana tabel sosiometri ini adalah jenis kegiatan layanan atau bidang bimbingan konseling, ada fungsi bimbingan dan konseling, ada tujuan, ada sasaran. Nah, dan ada juga waktunya. Waktu itu di mana kita itu mengerjakannya di bulan apa, misal di bulan Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, dari semua
apa dari semua rekapan tersebut nanti kita bakalan dijelasin dalam tabel program sosiometri ini. Nah, jadi di dalam tabel program ini ada nomor. Nah, jadi dalam tabel program ini yaitu ada nomor, jenis kegiatan atau layanan, yaitu terus ada bidang bimbingan, di mana bidang bimbingan itu ada PSBK, yaitu di mana P itu ada personal, S itu sosial, B itu belajar, dan K itu yaitu karir. Selanjutnya yaitu ada fungsi bimbingan dan konseling. Nah, fungsi bimbingan konseling itu yaitu ada pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan, dan pengembangan. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan. Nah, tujuan itu ada yaitu dari misalkan dari persiapan asesmen kebutuhan sosiometri. Nah, tujuannya itu terungkapnya kebutuhan peserta didik atau konseli. Nah, sasarannya ini yaitu seluruh anggota peserta tes. Di sini ada yang pertama yaitu ada persiapan. Nah, persiapan di sini yaitu ada 4 bagian ya teman-teman. Ada 4 bagian ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada asesmen kebutuhan sosiometri. Nah, asesmen kebutuhan sosiometri ini yaitu fungsinya yaitu termasuk fungsi pemahaman. Nah, tujuannya yaitu terungkapnya kebutuhan peserta didik atau konseli. Sasarannya yaitu seluruh anggota peserta tes sosiometri dan waktunya yaitu di bulan Juli. Nah, yang kedua ada menyusun program bimbingan dan konseling. Nah, di mana tujuan tersebut yaitu layanan bimbingan dan konseling lebih terarah dan dapat sasaran dan tepat sasaran. Nah, sasarannya yaitu seluruh anggota peserta tes sosiometri tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga ada konsultasi program bimbingan dan konseling. Nah, di mana konsultasi program bimbingan dan konseling ini tujuannya yaitu tercapainya keberhasilan layanan bimbingan dan konseling. Nah, sasarannya masih sama ya, sasarannya yaitu seluruh peserta seluruh anggota peserta tes sosiometri itu. Nah, yang terakhir ada pengadaan sarana atau prasarana bimbingan dan konseling. Nah, tujuannya yaitu terpenuhinya kebutuhan sarana yang menunjang keberhasilan layanan bimbingan dan konseling. Nah, sasarannya juga yaitu sama seperti yang sesudahnya ya, yaitu seluruh anggota peserta tes sosiometri tersebut. Nah, waktunya yaitu di bulan Juli. Empat-empatnya semuanya di bulan Juli ya, teman. Baik, teman-teman, di sini selanjutnya ada layanan bimbingan dan konseling. Nah, di mana layanan bimbingan dan konseling ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada layanan dasar, yang kedua ada pemintaan dan perencanaan individual, dan yang terakhir ada layanan responsif. Nah, layanan dasar ini tujuannya yaitu peserta didik konseli terbantu dalam mencapai tugas-tugas perkembangan ya. Nah, jadi di dalam layanan dasar ini terbagi menjadi 2, bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan klasikal ini bidang bimbingannya yaitu sama aja ya. Bidang bimbingannya yaitu ke personal, sosial, sama belajar. Nah, di sini fungsi bimbingan dan konselingnya yaitu ada pemahaman dan pengembangan. Nah, tujuannya tersebut yaitu tatap muka dan pemberikan informasi kepada peserta didik atau konseli sesuai dengan program bimbingan tersebut. Nah, sasarannya yaitu seluruh anggota peserta tes sosiometri. Nah, di sini ada bimbingan kelompok ya. Bimbingan kelompok itu yaitu bidang bimbingannya yaitu keempat 4 PSBK tersebut yaitu personal, sosial belajar, dan karir. Nah, fungsi bimbingan dan konseling ini yaitu ada pemahaman, pencegahan, dan pengembangan. Nah, tujuannya tersebut
terlayaninya kebutuhan melalui bimbingan kelompok. Nah, sasarannya yaitu ada. Nah, jadi sasaran tersebut yaitu ada OP, GH, AB, EF, IJ, dan KL. Nah, di sini tuh yaitu kebutuhan permasalahannya ya. Jadi kalau bimbingan kelompok itu orang-orang yang komunikasinya bagus dan perlu dikembangkan doang, yang perlu dikembangin doang. Nah, selanjutnya yaitu ada peminatan dan perencanaan individual. Nah, peminatan dan perencanaan individual ini yang kedua dan yang ketiganya yaitu ada layanan responsif. Nah, di mana layanan responsif ini terbagi menjadi 4 ya teman-teman, ada 4. Nah, di sini ada layanan responsif. Nah, di mana layanan responsif ini terbagi menjadi 4, yaitu ada konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, dan bimbingan dan konseling melalui elektronik. Nah, yang pertama ada konseling individual. Nah, konseling individual ini bidang bimbingannya yaitu keempatnya ya, yaitu ke personal, sosial, belajar, dan karir. Nah, fungsi bimbingan dan konseling ini yaitu fungsinya untuk pengentasan. Tujuannya yaitu terbentuknya peserta didik, konseling dalam mengatasi hambatan, memecahkan masalah yang dialaminya. Nah, sasarannya yaitu QR dan ST. Nah, kalau dilihat dari pengolahan data yaitu orang-orang yang tidak terpilih sama sekali ya teman-teman. Nah, berarti orang-orang yang tidak terpilih sama sekali yaitu dia berarti dia ada masalah dong dalam komunikasinya gitu kan. Nah, makanya dilakuinlah konseling individual tersebut. Nah, biar apa? Biar kita tahu alasannya dia tuh kenapa gitu. Apa namanya? Kayak sampai gak ada yang milih gitu. Apa mungkin dia di kelasnya tuh kayak introvert atau apa kayak mungkin di kelasnya tuh dia gak punya temen lah atau apalah ya. Sampai-sampai dia tuh gak ada yang milih sama sekali ya teman-teman. Selanjutnya yang kedua ada konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini bidang bimbingannya yaitu yang ada dari PSB ya, yaitu personal, sosial, sama belajar. Nah, fungsi bimbingan dan konselingnya yaitu fungsi bimbingan dan konselingnya yaitu pengentasan. Tujuannya yaitu terbantunya memecahkan masalah peserta didik melalui kelompok. Terus yang terakhir yaitu ada sasarannya. Nah, sasarannya tersebut yaitu ada CD, ST, QR, OP, GH, dan MN. Nah, sasarannya tersebut yaitu jadi di sini tuh di konseling kelompok ini kenapa ada orang yang paling dominan dan Nah, jadi di sini tuh di konseling kelompok itu kenapa ada orang yang paling dominan dan paling terisolasi dimasukin. Nah, kan ini ada ST dan di sini tuh ada ST sama QR ya, teman-teman. Itu yang paling terisolasi, kan yang nggak ada yang milih. Dia tuh nggak ada yang milih sama sekali. Nah, sementara yang OP sama MN dia itu banyak yang milih. Sementara yang lainnya itu yang milih hanya kayak 2 atau 3 gitu. Kenapa dimasukin ini? Nah, digabungin di konseling kelompok. Kenapa ini digabungin di konseling kelompok? Nah, karena kan di konseling kelompok ini buat memecahkan masalah. Nah, jadi di sini tuh kan kalau konseling kelompok tuh tetap kayak gini. Nah, kalau konseling kelompok tuh tetap kayak rame-rame, kayak kita tuh harus nyari jalannya rame-rame gitu tuh. Namanya juga konseling kelompok, ya kita harus memecahkan masalahnya semua bareng-bareng gitu kan. Nah,
itu yang kayak membuat orang-orang lebih kritis tuh, karena konseling kelompok ini jadi misalnya nih dari ST ke QR itu dia nyampain masalahnya, atau dia tuh kayak kayak apa ya, kayak nah nanti banyak yang milih-milih gitu tuh, yang komunikasinya bagus kayak MN sama OP gitu kan. MN sama OP itu dia tuh banyak yang milihnya gitu tuh, dia bisa kayak ngasih saran, ngasih kayak pendapat kayak gitu, biar komunikasinya itu bisa terjalin dengan baik gitu ya. Nah, baik teman-teman, di sini tuh ada yang ketiga yaitu konsultasi. Nah, di mana konsultasi ini yaitu bidang bimbingannya yaitu PSB ya teman-teman. Yaitu P-nya personal, S-nya sosial, dan B-nya belajar. Nah, dari fungsi bimbingan dan konseling konsultasi tersebut yaitu diambil dari pemahaman dan pengembangan. Tujuannya terbantunya memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peserta didik. Baik sasarannya yaitu sama aja kayak seperti tadi ya teman-teman, kayak konseling kelompok. Nah, sasarannya yaitu QR, ST, dan CD. Nah, kenapa QR, ST, dan CD itu? Karena di sini QR, ST, dan CD itu sama aja orang-orang yang mempunyai masalah. Nah, orang-orang yang mempunyai masalah itu kita harus memecahkan masalahnya secara bareng-bareng ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada yang terakhir yaitu bimbingan dan konseling melalui elektronik. Nah, di mana bimbingan dan konseling melalui elektronik ini bidang bimbingannya yaitu sama aja kayak yang tadinya, semuanya yaitu PSB. Nah, PSB ini yang pertama ada personal, belajar dan personal, sosial, dan belajar. Nah, fungsi bimbingan dan konseling tersebut yaitu diambil dari pemeliharaan dan pengembangan. Nah, tujuannya yaitu terselenggaranya layanan bimbingan dan konseling yang lebih efektif. Sasarannya yaitu seluruh anggota peserta tes sosiometri. Semuanya yaitu dari waktunya yaitu dari bulan yang pertama konseling individual yaitu dari Agustus, konseling kelompok, konsultasi, bimbingan, dan konseling melalui elektronik. Yang terakhir yaitu ada dukungan sistem. Nah, dukungan sistem di sini yaitu ada terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di sini dukungan sistem ini terbagi menjadi 6. Nah, yang pertama yaitu melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen termasuk kunjungan rumah. Nah, termasuk kunjungan rumah itu yaitu tujuannya untuk pengumpulan data dan kebutuhan si peserta didik tersebut. Nah, sasarannya yaitu seluruh anggota tes sosiometri tersebut. Nah, semuanya itu yang sudah melaksanakan tes tersebut yaitu dapat melakukan termasuk dapat ke kunjungan rumah tersebut. Ya, soalnya itu semuanya ini sasarannya dari semua teks yang mengikuti teks sosiometri tersebut ya. Nah, dari yang kedua itu ada kunjungan rumah, di mana kunjungan rumah ini yaitu tujuannya yaitu mengetahui langsung kondisi peserta didik di lingkungan rumah tersebut. Nah, bagaimana si peserta didik ini kalau misalkan si peserta didik ini tidak bisa apa-apa sama sekali. Nah, makanya diadainlah kunjungan rumah tersebut, yaitu sasarannya yaitu seluruh anggota peserta tes sosiometri tersebut. Nah, di sini juga ada menyusun dan melaporkan program bimbingan dan konseling. Nah, tujuannya ada pertanggungjawaban kinerja kepada kepala sekolah. Nah, dari pertanggungjawaban kinerja kepada kepala sekolah itu yaitu bisa saja kita tuh gimana gitu tuh. Baik, selanjutnya yaitu ada membuat evaluasi. Nah, membuat evaluasi ini kita tuh kayak seperti kemarin tuh udah ngisi
udah ngisi teks ya, teks sosiometri, pengolahan data, yang dari pertamanya itu pengolahan data ke sosiometri. Nah, dari membuat evaluasi ini yaitu bertujuan penilaian ketercapaian program layanan bimbingan dan konseling. Nah, sasarannya sama juga, yaitu semua seluruh anggota peserta tes sosiometri tersebut. Ya, selanjutnya yaitu melaksanakan administrasi dan mekanisme bimbingan dan konseling. Nah, tujuan tersebut bukti fisik pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Sasarannya juga sama seluruh anggota peserta tes sosiometri tersebut ya. Jadi semuanya tuh hampir sama sasarannya, semuanya seluruh anggota. Nah, dan yang terakhir ada pengembangan keprofesian konselor. Nah, pengembangan keprofesian konselor ini bertujuan untuk pengembangan diri atau profesi. Nah, seluruh anggota peserta tes sosiometri ini, jadi kita tuh harus gimana ya? Dari pengembangan tersebut tuh kita tuh harus aktif. Jadi mungkin ini semuanya sudah saya jelaskan ya teman-teman, dari pertama pengolahan data, dari semuanya pengolahan data, terus dari fungsinya juga kan, ini tuh semuanya tuh untuk pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan, dan pengembangan. Nah, mungkin ini semua sudah saya jelaskan. Baik, demikian video penjelasan pengadministrasian teks, pengolahan data, menyampaikan hasil teks, serta pembuatan program layanan bimbingan dan konseling. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.